Halo, selamat datang kembali di channel Yeni Adityana. Satu hal yang dulu mungkin hanya jadi obrolan warung kopi, kini berubah jadi tajuk utama media nasional, desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isu ini muncul tidak lama setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, ketika Forum Purnawirawan TNI dan sejumlah elemen sipil mendeklarasikan ketidakpuasannya terhadap proses pencalonan Gibran yang dinilai menabrak konstitusi. Nama-nama besar, dari Tri Sutrisno hingga Letjen Purnawirawan Soeharto, turun menyuarakan desakan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat mempertimbangkan langkah hukum untuk mencopot Gibran dari kursi Wakil Presiden. Apakah ini bentuk demokrasi yang sehat, atau justru manuver politik pasca kekalahan pihak tertentu? Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, buat kamu yang suka konten analisis politik yang tajam tapi mudah dipahami, jangan lupa tekan tombol subscribe dulu, ya. Biar kamu nggak ketinggalan tiap kali ada bahasan seru seputar isu-isu penting kayak gini. Yuk, klik dulu, baru lanjut. Gerakan desakan pemakzulan ini berawal dari gugatan moral terhadap Mahkamah Konstitusi. Seperti kita tahu, Gibran bisa maju sebagai cawapres karena adanya putusan kontroversial dari MK yang mengubah batasan usia capres-cawapres, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Yang bikin gaduh, Ketua MK saat itu, Anwar Usman, tak lain adalah paman Gibran sendiri. Putusan itu disahkan, lalu belakangan Anwar dinyatakan melanggar etik berat oleh MK, Majelis Kehormatan MK. Dari sinilah gelombang ketidakpercayaan bermula. Banyak pihak menilai, lahirnya putusan itu cacat moral dan syarat kepentingan, bahkan disebut-sebut sebagai jalan tikus kekuasaan. Dari segi hukum, pemakzulan presiden atau wakil presiden memang dimungkinkan. Tapi tidak semudah desakan publik semata. Menurut UUD 1945 pasal 7A, hanya pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela yang bisa dijadikan dasar impeachment. Selain itu, prosesnya harus melalui DPR, kemudian disidangkan di Mahkamah Konstitusi, dan keputusan akhirnya ada di tangan MPR. Sampai hari ini, tidak ada satupun pelanggaran hukum yang bisa dibuktikan terhadap Gibran setelah dia menjabat. Jadi, secara legal, wacana ini tampak lebih sebagai tekanan politik ketimbang langkah hukum murni. Forum Purnawirawan menyampaikan 8 poin tuntutan yang disampaikan kepada publik, termasuk keinginan agar MK segera dibenahi dan Gibran dicopot dari jabatannya. Mereka menyebut langkah ini sebagai bentuk penyelamatan konstitusi dan bukan karena kebencian terhadap sosok Gibran secara personal. Namun, berbagai elit politik merespons sinis. Golkar, Gerindra, bahkan partai di luar koalisi pemerintah seperti Nasdem menyebut ini hanya pengalihan isu dan bentuk ketidakpuasan pasca kekalahan. Luhut Binsar Panjaitan bahkan menyebut wacana pemakzulan ini sebagai hal kampungan yang tak perlu digubris. Yang juga menarik, masyarakat ikut terbagi dalam menilai. Ada yang merasa gerakan ini mewakili keresahan moral atas dinasti politik yang makin nyata. Tapi ada juga yang menganggap ini hanya suara sumbang yang tak ingin kalah. Di tengah semua ini, Gibran sendiri tidak banyak bicara. Sejak dilantik, ia justru aktif membentuk platform pengaduan rakyat bernama Lapor Mas Wapres, menerima laporan dari warga melalui kanal digital seperti WhatsApp dan media sosial, bahkan sudah ditindaklanjuti oleh sejumlah kementerian dan Pemda. Sebuah cara yang seolah ingin menunjukkan bahwa dia memang ingin bekerja, terlepas dari semua kontroversi. Pakar hukum tata negara seperti Ferry Amsari dan analis politik seperti Refli Harun menegaskan, meskipun secara teori pemakzulan bisa dilakukan, tapi jika tidak ada pelanggaran hukum yang nyata dan didukung bukti, maka langkah itu hanya akan jadi panggung politis yang melelahkan.
Masyarakat justru bisa makin apatis jika elit hanya sibuk tarik-menarik kekuasaan, bukannya fokus pada pelayanan publik pasca pemilu. Sampai saat ini, belum ada satupun fraksi DPR yang menyatakan niat mengajukan pemakzulan. MPR juga menegaskan belum menerima surat atau dokumen resmi apapun. Maka bisa disimpulkan, secara hukum belum ada pijakan, dan secara politik belum ada kekuatan. Lantas, kenapa isu ini masih ramai? Karena ini bukan soal hukum saja, tapi soal narasi. Di panggung politik, persepsi seringkali lebih kuat dari fakta. Jadi sekarang, pertanyaannya kita kembalikan ke kalian, penonton setia yang pasti punya pikiran jernih. Apakah kamu melihat gerakan ini sebagai bentuk perlawanan atas praktik kekuasaan yang dinilai tidak etis? Atau justru ini hanyalah babak baru dari drama politik pasca Pilpres yang tak kunjung reda? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena demokrasi bukan hanya milik politisi, tapi milik semua warga yang berani bersuara. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.